Hari ini kita akan membahas satu tema yang khusus, yaitu sementara ini kita akan rehat sebentar dari kita punya eksposisi tentang Keluaran, tapi kita mau membahas tentang reformasi hari ini. Judulnya adalah More Than Five Tulips, dari 5 solah atau tulip. Tapi kita hari ini ingin membahas bagaimana reformasi itu bukan hanya mereformasi teologi, tapi juga mereformasi ibadah. Dan terutama di dalam bidang kita saling menggembalakan satu sama lain di dalam ibadah. Karena ibadah itu sendiri sangat luas dan kita ingin membahas satu tema yang lebih spesifik. Bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang saling menggembalakan. Mari kita membuka dari Roma 15 ayat yang ke-14. Roma 15 ayat 14. Hanya satu ayat saja hari ini kita membaca. Bagi saudara bisa membacanya bersama-sama, sudah disiapkan slide-nya. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Able to counsel one another di dalam bahasa Inggrisnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami sudah membuka firman-Mu, kami sudah membacanya, dan kami bersyukur untuk apa yang Engkau sudah kerjakan melalui para reformator di 500 tahun yang lalu ya Tuhan. Kau membangkitkan para reformator untuk sekali lagi gereja dan ibadah boleh kembali berpusat kepada Alkitab, boleh berpusat kepada Engkau. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh merenungkannya apa yang menjadi tugas kami untuk kembali terus mereformasi, terus membawa semangat reformasi tersebut di dalam ibadah kami juga. Biarlah kami boleh menjadi umat yang saling menggembalakan dan saling menasehati satu sama lain, bertumbuh bersama-sama semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kalau kita ingin lihat tadi katanya ya, saudara kalau mendengar kata counseling, saudara langsung gambarannya apa? Gambarannya ada orang bermasalah, lalu ketemu hamba Tuhan atau ketemu psikolog, lalu dinasihati gitu ya, secara formal. Tapi saudara, di sini kata counseling itu sendiri akar katanya adalah counsel tadi ya, counsel. Kalau gitu counsel itu artinya apa sih? Dalam bahasa Inggris counsel itu artinya adalah nasihat, seperti yang di sini diterjemahkan sanggup untuk saling menasihati. Sehingga counseling itu ternyata bukan hanya urusan pendeta dengan satu jemaat yang mengalami masalah, problem, tetapi juga itu terjadi di antara setiap dari kita all the time, di dalam OSG, di dalam kelompok diskusi, di dalam percakapan sehari-hari, di mana kalau kamu aduh gue lagi bergumul nih bro, oh gini aja bro, nasihat. Itu nasihat itu saudara, itu sudah terjadi ya, bagaimana kita belajar saling menasihati. Tadi kata tersebut ya saudara, kata tersebut di lagu yang ketiga, lelah dan kacaukah jiwamu. Tadi kita gini ya, semua gelap gulita kak. Kira-kira kalau untuk orang yang sedang mengalami lelah dan kacau jiwa, kita suruh apain saudara? Kita apakan gitu ya? Apa? Kira-kira saudara akan kepikiran apa saudara? Kasih buku atau ikut seminar speak? Ngomongin tentang jiwa manusia itu ya. Atau apa saudara? Hari ini kita ingin melihat adalah bukan suruh datang ketemu pendeta, counseling, tapi suruh datang ibadah. Karena di dalam ibadah, saudara sedikit banyak sadar atau tidak sadar, ternyata ada pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan lakukan untuk mengkonseling saudara semua sekalian di sini at the same time gitu ya. Counseling Tuhan gitu ya. Yaitu adalah sedang kita dibentuk oleh Tuhan di dalam ibadah. Bagaimana sih orang-orang reformasi, orang-orang pada zaman reformasi itu bisa menyerap ide-ide reformasi? Saudara coba bayangkan Martin Luther ya, punya ide reformasi. Ada banyak kekacauan. Dari ide itu yang dia pakukan di 95 tesis, bagaimana itu bisa menyebar luas sekali
Sedangkan pada zaman itu banyak orang itu tidak bisa baca saudara. Tidak ada email, nggak ada WA untuk di forward. Bagaimana orang itu bisa menyebar dari kota ke kota terus menerus? Menyebarnya adalah lewat ibadah saudara. Bukan lewat sekedar makalah teologi. Bukan saudara, atau bukan lewat publikasi video klip, bukan. Tetapi lewat ibadah. Salah satu kontribusi penting dalam reformasi adalah mereformasi ibadah, dan di dalam ibadah itulah terjadi yang namanya penyebaran ide-ide reformasi. Nah, di dalam ibadah itu biasanya ada dua bagian sangat besar ya. Yang pertama adalah puncaknya yaitu khotbah, tetapi juga ada saudara datang bukan hanya mengikuti ibadah langsung ke khotbah kan, tetapi ada apa saudara? Ada liturgi dari votum sampai kepada doa berkat di akhir. Ada seluruh rangkaian liturgi tersebut. Jadi kita bisa berkata ada bagian rangkaian liturgi dan juga ada khotbah. Nah, dua hal ini kita tentu sangat yakin kalau di dalam urusan khotbah memang sangat gampang atau sangat direct langsung menjelaskan tentang ide-ide reformasi gitu ya, tentang total depravity, tentang kejatuhan, tentang anugerah Tuhan. Tapi bagaimana menyampaikan ide-ide reformasi lewat liturgi saudara? Ternyata tetap sama ya, karena yang dimaksudkan oleh para reformator yang terjadi kekacauan atau penyelewengan itu bukan hanya dalam hal doktrin yang dikhotbahkan, tetapi juga hal-hal yang terjadi di dalam ibadah. Misal saudara, kemarin saya sudah membagikan sedikit ini kepada para peserta katekisasi ketika mereka datang, yaitu praktek kebiasaan komuni. Ketika di dalam zamannya Luther, ketika orang datang untuk mengikuti perjamuan kudus, mereka datang untuk dibagikan roti tapi tidak diberikan anggurnya. Lalu Luther protes gitu ya, kenapa? Dan mulai menyelidiki kenapa ya. Ini mulai ada kebiasaan bahwa jemaat itu hanya diberikan roti tapi anggurnya tidak diberikan. Dan ternyata muncul pelanggaran-pelanggaran yang terus-menerus muncul dari orang-orang yang ceroboh yang menumpahkan anggur ke lantai gereja. Mungkin karena kecerobohannya ya. Dan mereka kan percaya pada waktu itu yang namanya roti itu betul-betul tubuh Kristus, yang namanya anggur itu betul-betul darah Kristus. Jadi kamu jemaat berani gitu ya, walaupun tidak sengaja tapi ceroboh menumpahkan darah Kristus. Wah, itu luar biasa pelanggarannya. Wah, itu serius banget itu kesalahannya. Oleh karena itu akhirnya anggur tidak lagi diberikan kepada jemaat. Dan menurut Luther hal ini tidak bisa dibenarkan. Karena kalau dia membaca Alkitab, loh, perjamuan kudus itu ya kamu makan roti minum anggur. Gak ada istilahnya itu ya hanya para kaum clergy, kaum rohaniawan yang minum anggurnya, tapi jemaat biasa itu makan rotinya saja gitu. Maka Luther menulis gitu ya, tidakkah Kristus berkata bahwa darahnya itu tercurah bagi semua orang? Karena itu setelah dia meluncurkan program reformasi, maka gereja-gereja lokal pada saat itu, gereja-gereja yang menerima paham reformasi, kembali memberikan anggur kepada jemaat. Jadi coba bayangkan kalau saudara ada di dalam zaman saat itu, saudara akan melihat gereja-gereja yang menerima paham reformasi memberikan roti dan anggur. Tapi ada gereja-gereja yang menolak memberikan anggur, dan saudara tahu berarti ini gereja-gereja yang juga menolak paham reformasi. Jadi itu muncul di dalam ibadah, dalam liturgi maupun juga di dalam khotbah. Sehingga kita bisa lihat ya saudara, dua hal ini sama-sama membentuk kita, sama-sama menyatakan kebenaran Kristus, kebenaran yang dinyatakan oleh Alkitab baik secara khotbah maupun juga secara liturgi. Tapi ya kita tentunya hari ini mau fokusnya ke dalam bidang liturginya, bukan khotbahnya. Karena kemarin saya bicara kepada para peserta katek, sebagian besar dari mereka pindah gereja gitu ya, dari gereja yang lama ke GRII adalah alasannya kira-kira karena urusan pengajaran, khotbahnya mendalam, khotbahnya biblika, khotbahnya filosofis gitu. Nah itu ya karena alasan khotbah. Tapi jarang ya yang tick box tentang ibadahnya atau tentang persekutuannya yang sangat hangat. Nah itu agak jarang saudara.
Biasanya lebih banyak urusannya itu tentang khotbahnya atau pengajarannya atau doktrinnya gitu. Dan saya rasa itu sedikit banyak benar, memang kita ini mempunyai mimbar yang kuat, tapi ada satu hal yang kita harus kritisi, ada satu hal yang kita harus hati-hati, tetapi jemaat mengabaikan liturgi. Setuju saudara? Ya, yang suka telat nganggu-nganggu. Karena apa? Jemaat GRII terkenal saudara, baik di pusat pagi, pusat sore, ataupun juga di cabang-cabang manapun, luar kota atau luar negeri. Ya, pernah pelayanin di luar kota maupun di luar negeri ya. Kayaknya gejalanya sama saudara. Gejalanya itu adalah kalau mulai jam 4 atau jam 5 atau jam 10 gitu, tergantung jam kebaktiannya, biasa baru setengah. Terus nanti mulai nyanyi lagu ke-1 ada 10% lagi datang. Lalu ada lagu kedua datang lagi 10%. Lalu pengakuan doa syafaat 10% lagi. Lalu setelah pendeta datang, setelah choir 10% lagi. Dan nanti baru setelah di tengah-tengah khotbah 10% yang terakhir baru datang join. Itu kan ya saudara ya, yang kita bisa lihat gitu, bahwa yang namanya khotbah gak boleh telat kalau khotbah. Tapi kalau ibadah, kalau liturgi dari awal gak apa-apa lah, cincai lah. Lagu pertama, lagu kedua masih oke untuk telat sedikit gitu. Apalagi kalau di dalam pusat ada satu tendensi lagi. Datangnya telat, pulangnya ngaburnya cepat. Ya, setelah kasih persembahan langsung ngacir. Karena gak mau kena macet di basement car park ya. Ya itu ya saudara, yang kita bisa lihat ternyata liturgi ini ternyata di dalam konsep itu kita tahu penting, tapi di dalam realitas sehari-hari itu masih sangat-sangat perlu kita lihat untuk ditingkatkan lebih lagi. Seorang penulis James Smith, waktu dia sedang menulis satu surat memberikan pedoman kepada seorang anak muda yang baru saja join ke gereja Calvinis gitu ya, dan dia pindah ke kota yang lain, lalu dia tulis surat kepada Uncle James Smith ini, apa sih pedoman apa saja kalau saya pengen cari gereja di kota yang baru ini gitu ya. Yang ditulisnya dia reply ya. Yang pertama, jangan hanya cari gereja yang mengajarkan paham Calvinis. Udah tentu saya tahu kamu akan cari itu karena kamu sedang ini banget ya, sedang terbakar, baru benar-benar belajar tentang Calvin, tentang reformasi, tentang apa. Tapi pilihlah gereja yang bukan hanya pengajarannya benar, tetapi seluruh ibadahnya, seluruh kebaktiannya, dan seluruh gereja umat jemaatnya itu bertumbuh bersama-sama. Jadi itu lebih holistik ya, dia bilang gitu. Karena apa? Karena jangan cari gereja yang sekedar mengajarkan doktrin yang benar, tapi semuanya. Karena gereja bukan lecture hall. Dan kamu datang bukan hanya untuk dapat informasi. Kamu datang ke gereja bukan hanya untuk memenuhi informasi masuk ke otak, tapi bagaimana hidupmu itu diformasi, hidupmu itu dibentuk, hidupmu itu kembali dibentuk ulang. Nah, karena itulah gereja itu bukan lecture hall, gereja itu adalah tempat di mana Tuhan mengundang untuk kita kembali di renew our love, cinta kita diperbaharui, semacam itu ya, memperbaharui cinta kita, kasih yang mula-mula. Terus dikatakan reorient our desires, kembali hasrat kita itu dibenarkan, dan juga to retrain our appetites, untuk membentuk selera kita. Nah ini yang saya rasa saya pengen coba fokuskan hari ini di dalam poin tentang membentuk selera. Selera? Iya selera saudara. Kita tuh punya selera ya, selera musik, selera baju, busana, selera makanan, selera liburan, mau yang model seperti apa. Dan itu semua datangnya lewat apa saudara? Kamu kenapa suka makanan ini? Kenapa kamu suka lagu itu? Itu ternyata saudara bukan karena saudara pilih. Itu saudara suka sesuatu itu ya, selera-selera itu ya. Ternyata itu sudah terkondisikan sejak kecil dari lingkungan di mana saudara tumbuh. Kemarin saya kasih contoh tentang waktu saya di Belanda mau coba blue cheese gitu, keju yang katanya eksotik ya.
Tapi waktu makan kok agak susah ya, bau kaos kaki gitu buat saya. Boketek saya bilang, keju boketek ya. Tapi ya buat mereka kok mereka enjoy banget. Sedangkan waktu saya masak rawon mereka juga bingung, itu sop apa ya hitam-hitam seperti itu. Kok sopnya warnanya hitam, nggak kelihatan dalamnya apa, seperti saya bilang seperti comberan. Tapi buat kita, kenapa kita suka comberan ya? Kenapa kita suka rawon gitu? Kenapa kita suka sop yang hitam mengerikan itu? Dan buat kita itu kelihatannya tidak mengerikan, tapi ya menarik hati. Kenapa saudara? Karena kita dari kecil sudah terbiasa makan rawon. Dan mereka sudah terbiasa makan blue cheese. Dan saya duga kita punya selera musik juga sedikit banyak sangat ditentukan oleh lingkungan di mana kita dibesarkan. Kemarin ada satu teman saya sambil nganter saya ke airport sambil pasang lagu gitu. Lagunya lagu Andi Lau zaman 90-an saudara. Liu Tahua ya, saudara yang tahu lagu Liu Tahua. Terus teman saya bilang, ini lagu favoritnya anak saya. Anak dia baru umur 2 tahun gitu ya. Saya bilang, kok anak lu bisa favorit lagu Liu Tahua gitu ya. Lagu anak 2 tahun itu biasanya ya Baby Sharks atau apapun itu, ini ya, lagu-lagu anak kecil gitu. Iya, karena setiap hari dia kalau naik mobil sama akongnya selalu pasang lagu Liu Tahua ini. Dia hafal katanya ya, dia hafal itu lagu Liu Tahua. Saudara suka lagu apa? Genre-nya apa? Kemungkinan besar itu bukan karena saudara consciously pilih, tapi karena sedikit banyak karena saudara lahir di mana. Enggak Pak, saya suka K-pop, tapi kan saya lahir di Indonesia. Iya, kamu lahir di Indonesia yang lagi diserbu oleh K-pop, karena itu kamu ikutan suka K-pop. Ya. Dan kenapa kamu gak suka reggae? Ya mungkin karena bukan lahir di Amerika Selatan kali ya. Nah itu ya saudara, ternyata ya menurut survei, hanya 5% dari daily activities kita yang dilahirkan atau yang hasil dari product conscious intention action yang kita pilih. Sekali lagi ya, apa yang kita lakukan sehari-hari ternyata itu hanya 5% dari yang kita pilih. 95%-nya itu datang kepada kita tanpa kita sadari, tanpa kita sadar kita suka itu, dan kita nggak mempertanyakan kenapa begitu saudara. Ya ini karena ya sekali lagi kita dikatakan to be human is to desire, to be human is to love. Ini yang sekali lagi Agustinus katakan ya, apa sih inti manusia itu? Manusia kalau dipikir inti paling terdalamnya itu apa? Pikirannya, emosinya, tindakannya, pilihan-pilihannya, atau ada yang lebih dalam dari itu, yaitu cintanya. Apa yang kamu cintai akan kamu pikirkan. Apa yang kamu cintai akan menggerakkan emosi kamu. Apa yang kamu cintai akan membuat kamu bertindak sesuatu. Betul ya saudara? Orang yang kasmaran sangat tahu tentang hal ini. Dan ternyata bukan hanya orang kasmaran, orang marketing, orang dunia sangat tahu antropologi ini saudara. Seringkali kita dikatakan gereja lebih berpikir manusia is what he thinks. A man is what he thinks atau a man is what he believe. Agustinus bilang enggak, itu not deep enough. Karena manusia bukan apa yang dia pikirkan. Manusia juga bukan apa yang dia percaya. Kenapa? Karena kamu tahu apa yang benar tapi kamu sering gak jalankan kok. Betul kan saudara? Saya tahu harus makan sehat. Tapi kalau diajak duren jalan juga gitu ya. Saya tahu sih harus hidup sehat, harus olahraga. Tapi lagi mager. Nah itu kan ya, apa yang kita pikir bukan mendefine siapakah kita. Apa yang kita percaya, belum tentu saudara ya. Apa yang kita percaya juga bukan yang terdalam. Apa sih yang paling terdalam? Itu adalah apa yang saudara cintai. Apa yang saudara kejar di dalam cintamu. Itulah yang mendefine hati manusia paling dalam. Dan orang dunia, orang marketing tahu saudara. Yang mereka kejar itu bukan tentang rasio manusianya, bagaimana saudara berpikir harus beli ini, tapi dengan menggait hasrat saudara, ketertarikan saudara. Dengan cara apa? Dengan cara visual atau dengan cara imajinasi. Kemarin saya pakai contoh Victoria's Secret ya.
Saudara tahu brand ini kan ya, Victoria's Secret. Ya, produk BH saudara, produk bra. Dan itu cara mereka menjual, memasarkannya itu bukan dengan secara rasio begitu ya. Oh ini bahannya dari bahan apa, oh ini size-nya seperti apa, diproduksinya bagaimana, lalu ini diproduksinya di mana, di negara mana, di kota mana. Oleh karena itu ini produk yang baik. Bukan saudara. Dengan apa? Dengan memasarkannya dengan model-model yang bertubuh malaikat. Dengan memakai produk mereka jalan-jalan lalu disiarkan dan orang-orang tertarik ya, orang-orang tertarik dan berpikir, oh wanita-wanita berpikir, oh kalau saya membeli produk seperti itu maka saya akan menjadi seperti malaikat seperti mereka juga gitu ya. Oh pria-pria juga, oh bapak-bapak kalau istri saya pakai seperti ini mereka juga akan berganti seperti malaikat. Kan enggak kan ya saudara, tapi ya tentunya mereka tahu sekali yang namanya produk itu menjual itu secara estetik ya, bukan secara rasional, tapi dengan memberikan ini, menawan hasrat kita. Saya ingat juga ada ya produk-produk yang lain, produk-produk yang hebat itu ya. Dulu saya belajar marketing kan ya, dikasih lihat cara pemasarannya barat sama timur. Kalau barat mobilnya itu ya, mobil Ford gitu, dikasih tahu sasisnya berapa, terus pemakaian bensinnya berapa, terus dari bahan seperti apa gitu. Lexus enggak saudara. Lexus itu dengan musik klasik yang elegan, terus datang, dengan wajahnya yang menawan itu ya. Terus keluar pria yang ganteng dan wanita yang cantik berdua. Terus masuk ke mobil lagi, lalu pergi. Gitu aja saudara. Tapi saudara sudah, wow keren ya. Keren ya. Gak usah dijelaskan tentang harganya berapa, ini dari mana. Itu saja saudara. Ini yang satu mencoba menjual saudara dengan jalur dari otak turun ke hati. Yang satu langsung ke hati saudara. Ini, kamu mau seperti ini kan, mobil tuh harusnya seperti ini. Mobil lu sampah sekarang. Mobil ini nih yang harusnya kamu beli. Itu saudara. Dengan visual yang menawan, yang langsung appeal kepada desire kita gitu. Dan Agustinus tahu ya, inilah yang menjadi isi hati kita. Isi hati kita itu akan terus mencari apa yang kita inginkan. Kita akan terus desire untuk memuaskan apa yang kita kejar. Dan Agustinus tahu satu hal, hati saudara tidak akan pernah tenang sampai saudara mendapatkannya di dalam Kristus. Saudara tak tahu kutipan yang sangat terkenal dari Agustinus itu kan ya, my heart is restless until my heart repose in thee. Hatiku itu gak akan pernah tenang, gak akan pernah damai sampai hatiku itu benar-benar tenang berlabuh di dalam Tuhan. Kenapa saudara? Karena Agustinus berkata, kamu adalah manusia yang pada dasarnya mencintai dan ingin dicintai. Itu manusia gak bisa hidup tanpa cinta. Manusia harus selalu mencintai sesuatu atau seseorang. Dia gak bisa gak mencintai. Dia hanya bisa mencintai, mencari objeknya. Tapi saudara, kalau saudara mendapatkan objek cinta yang salah, saudara gak akan pernah tenang. Saudara hidupnya akan berantakan. Dan dia berkata, kamu hanya dapat tenang di dalam Tuhan dan bukan di dalam berhala-berhala yang lain. Atau di dalam berkat-berkat Tuhan yang lain. Kenapa? Karena idols, karena berhala bisa menerima cinta kita tapi dia gak akan mencintai Anda balik. Dia gak akan return your love. Padahal saudara sudah limpahkan, curahkan hati gitu ya, udah mencintai sepenuh hati. Tapi sayang cintanya bertepuk sebelah tangan dan dia gak akan membalik atau mencintai saudara kembali. Karena idols never return our love. That's why our heart is always restless. Itu saudara. Agustinus melanjutkan ya. Agustinus berkata, taste kita, selera kita itu bisa di-train.
bisa dilatih kembali. Betul, tadi kita sudah bilang ya, taste kita, selera kita 95% itu datangnya tanpa kita sadar, tanpa kita pertanyakan. Tapi ternyata selera kita itu bisa dilatih kembali loh untuk mencintai untuk sesuatu yang awalnya kita nggak kasihi. Tapi ya saudara, kita nggak bisa cuma sekedar mikir mau selera baru. Oke, saya sekarang jadi suka klasik, musik klasik gitu ya. Gak bisa saudara, saya nggak terlalu suka klasik. Tapi saya sukanya ya musik-musik yang biasa-biasa gitu ya, pop atau rock atau apa gitu. Tapi sejak masuk ke Gary, apalagi sering nganterin Pak Billy kan ya. Dulu pelayanan di Kelapa Gading gitu, dari RMCI ke Kelapa Gading. Masa pasangnya Bon Jovi, ya pasangnya harus musik klasik lah ya. Biar elegan sedikit gitu ya. Terus, wih, ini apa Her? Ini Tchaikovsky gitu ya. Terus ini kok agak lambat ya musiknya. Iya, saya juga setuju Pak Billy. Gitu ya. Udah habis itu conversation-nya stop di situ aja. Karena saya nggak tahu lebih lambat gimana, lebih cepat harusnya gimana. Tapi yang penting kelihatannya keren gitu ya. Pak Billy tahu sih. Tapi ya itu ya. Nggak suka saya dengar musik klasik. Saya hanya dengar klasik kalau Pak Billy masuk ke mobil saya. Tapi setelah itu saya tahu kan memang ya yang namanya selera itu kan harus dilatih terus menerus. Jadi ya saya paksakan diri saya setiap kali masuk mobil ya pasang musik klasik gitu. Bach, Beethoven, Mozart segala macam. Sampai satu hari saya tanpa sadar saudara setelah berminggu-minggu saya bisa bilang I love classical music. Beneran gitu ya, tanpa muna ya, bukan karena saya orang reform, saya suka musik klasik. Sebelumnya muna saudara, gitu ya. Tapi setelah beneran itu ya, try to engage, try to listen terus menerus gitu ya. Sampai satu saat saya memang benar-benar bisa menikmati saudara. Dan benar-benar bisa melihat keindahannya. Kapan saudara? Setelah cobain terus menerus itu. Dan setelah ya dijelaskan ya, ada misalnya satu kali ada seminar, coba dijelaskan, oh jadi ngerti ya latar belakangnya gitu. Itu jadi lumayan juga ya. Selera kita itu bisa berubah saudara. Termasuk selera makan ya. Selera makan. Saya pernah berantem sama istri urusan makan lemak babi. Jadi kita makan baku teh, terus saya itu health conscious kan ya waktu di Singapura. Nggak makan lemak babi, jadi makan babinya boleh, tapi lemaknya yang tebel itu saya nggak makan. Jadi selalu saya potong, saya buang di pinggir di piring pinggir, saya makan dagingnya. Jadi saya pinggirin, tapi sama istri diambil, terus dimakan. Terus saya bilang itu jangan dimakan dong, itu bisa penyumbatan itu kolesterol tinggi segala macam gitu ya. Terus dia bilang nggak enak. Udah titik, enak. Terus saya kesel, lemak saya diambil gitu. Saya ambil lemak dia dong. Saya ingin berusaha menyelamatkan istri saya dari sumbatan gitu. Makanya saya ambil lemaknya yang itu lalu saya buang. Marah dia. Itu lemak bagian paling enak dibuang ke lantai. Akhirnya sepanjang perjalanan pulang ngambek. Diam sepanjang jalan saudara. Gara-gara lemak babi. Tapi belum selesai ceritanya. Saya pulang ke Indonesia masuk STT dan ditempatkan praktek di Gary Kelapa Gading. Yang restoran Barbie dari ujung sampai ujung. Dan waktu diajak makan sama teman-teman pelayanan gitu ya, pemuda atau diaken segala macam, ajaknya itu selalu ke ya hal-hal yang berbau haram dan harum itu ya. Yaitu restoran babi lah, babi panggang lah, mie babi lah, terus pork lah atau yang lain gitu. Dan saya selalu bilang oke, saya makan, kadang-kadang pesan ayam, tapi kadang-kadang pesan babi gitu. Kalau lemaknya sekali lagi seperti biasa ya, habit yang bagus itu saya pinggirkan, saya nggak makan. Lalu orang Kelapa Gading mencoba berapologetika, itu kenapa dibuang Pak? Itu bagian paling enak itu lembutnya luar biasa, itu enak gitu. Saya bilang enggak, itu lemak berbahaya untuk kesehatan. Gini Pak, babi itu binatang yang jujur.
dagingnya sama lemaknya terpisah. Bapak makan daging sapi gak? Makan. Wagyu makan, enak itu. Itu sebenarnya daging sama lemak sudah bersatu semua. Dan saudara dan bapak enggak tahu itu sama aja Pak, cuman tersembunyi. Babi itu tampil apa adanya, gitu ya. Dagingnya dengan minyaknya terpisah. Dia menampilkan ini dagingku, ini minyakku, gitu ya. Kalau sapi enggak, sapi itu tutup-tutupin semua di dalam dagingnya. Jadi babi itu lebih Kristen, lebih reform, lebih jujur, gitu ya. Bapak mestinya ya menghargai babi, gitu. Ini apologetikanya dari mana ya? Siapa yang ngajar ini apologetika begini? Tapi ya sudahlah, coba makan gitu. Not bad ya. Apalagi yang panggang gitu. Enak juga ya. Lama kelamaan. Sekarang kalau ditanya mau makan di mana? Mie babi. Gitu. Babi panggang gitu. Kenapa saudara? Kenapa selera dari yang sangat anti kok bisa menikmati sekarang? Ya itu saudara. Datangnya lewat terus menerus. Dan lebih hebat lagi atau lebih cepat lagi kalau datangnya juga di dalam komunitas bersama-sama. Jadi saudara, kalau saudara nggak suka teologi, itu bukan saudara dengan berkata ya sudahlah saya memang orangnya itu nggak bisa mikir teologi dalam-dalam. Saya memang nggak suka eksposisi terlalu ngejelimet gitu. Bukan saudara, itu selera saudara yang awal, saudara bisa train untuk menyukai yang namanya pemahaman Alkitab, yang namanya doktrin. Bagaimana caranya? Ya justru datanglah ke PA, ikutlah speak gitu ya, ikutlah NRIC berkali-kali sampai satu saat saudara akan berkata, iya juga ya, enak juga ya, bisa juga ya saya menikmati ini yang tadinya mungkin 1 tahun sebelumnya saudara sangat anti, tapi sekarang saudara bisa gitu. Saudara nggak suka doa, jawabannya tuh bukan dengan guilt tripping ya, aduh saya mesti rajin berdoa, saya suka berdoa. Oh Tuhan saya suka berdoa, dalam hati enggak gitu kan. Bukan saudara, dengan apa? Datanglah ke PD. Datanglah ke PD dengan rutin atau kalau bisa ajak teman gitu ya, ada accountabilitasnya. Dan somehow saudara nanti akan menikmati dan menyukai dan mulai masuk ke dalam satu rutinitas ritual tentang berdoa. Selera saudara bisa ditrain, selera saudara bisa dilatih. Dan itu tujuan dari khotbah hari ini, bagaimana selera kita dilatih lewat liturgi ibadah saudara. Nah kalau kita bicara tentang liturgi, ada 3 karakteristik ya saudara. Yang pertama adalah practice bodily, itu melibatkan tubuh. Yang kedua adalah proses, dan itu berulang-ulang dan takes time. Dan yang ketiga adalah di dalam komunitas bersama-sama. Coba kita bahas ketiganya ya. Bagaimana sih kita bisa menjadi jemaat tadi ya, yang saling menggembalakan, yang saling menasihati. Datangnya dari mana saudara? Lewat liturgi, lewat 3 karakteristik ini. Yang pertama coba kita lihat, lewat praktek yang datangnya secara badani ini ya. Saudara tahu gak kalau ibadah itu kesannya pasif? Sebenarnya enggak saudara. Ibadah itu sangat aktif karena melibatkan badani. Justru saudara yang sedang mendengar khotbah ini yang lebih pasif dari liturgi. Karena duduk diam dengar, mendengar. Tapi sepanjang liturgi saudara itu menjalani satu aktivitas yang sangat terfokus kepada sentral command-nya di dalam mimbar ini oleh liturgis ya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita masuk ke dalam saat teduh. Saudara berdiri. Mari sekarang silakan duduk. Saudara duduk. Mari sekarang kita nyanyi. Mari kita pengakuan iman rasuli. Saudara, ada satu orang yang berkata, anak saya itu susah banget loh taat. Saya suruh duduk, dia jalan-jalan. Saya suruh cerita, dia gak mau cerita. Saya suruh pas lagi diem, dia malah ngomong terus. Nah itu latihnya bagaimana saudara? Latih di dalam ibadah. Karena di dalam ibadah kita mau gak mau belajar taat saudara. Kita gak bisa bebas semau kita, seekspresi kita maunya lagi ngapain. Dalam ibadah gak bisa saudara. Dalam ibadah ketika disuruh itu ya, disuruh misalnya
saat teduh gitu ya, saudara nggak bisa tiba-tiba berdiri, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Aneh sendiri kan? Ketika saudara disuruh duduk, saudara nggak mau duduk, saudara berdiri. Kan nggak bisa saudara. Maka kita belajar ya, seperti semua orang di dalam jemaat mengikuti apa yang ya di dalam liturgi tersebut. Habit itu seperti demikian saudara, mengajarkan kita sampai satu saat apa yang tadinya kita tidak aware, apalagi kalau saudara dari agama lain, tidak terbiasa ke dalam ibadah. Kan awkward ya, nanti gimana nih, berdirinya kapan, duduknya kapan. Saudara yang sudah lama, rutin, saudara nggak ada kesulitan gitu ya, berdirinya kapan, duduknya kapan, nyanyi apa gitu, saudara tahu gitu. Nah, itu bagaimana saudara, itu bisa menjadi sesuatu yang mendarah daging. Nah, Aquinas berkata saudara, yang mendarah daging itu bukan hanya tindakan tetapi juga karakter. Karakter itu ya, akhirnya tujuan dari pendidikan adalah bagaimana virtue, kesalehan, kebajikan bisa menjadi otomatis mendarah daging tanpa kita harus pikir lagi. Itu yang namanya pendidikan. Tapi ada juga yang namanya vices, bad moral habits, kejahatan ya. Jadi kalau bagus menjadi virtue, kalau jelek menjadi vice, karakter yang baik, karakter yang jahat gitu. Karakter virtue itu apa? Karakter yang begitu tertanam dan menjadi bagian dari siapakah Anda, sehingga Anda sudah menjadi seseorang yang dikenal oleh karakter tersebut. Misalnya saudara orang yang sabar, orang yang rapi, itu nggak datang otomatis. Sekali lagi, saudara itu nggak otomatis lahir sabar. Sabar itu perlu latihan terus-menerus. Anak-anak kita ya, saudara yang sudah punya anak kecil, saudara tahu ya, anak kita itu nggak factory settingnya sopan saudara. Harus diajarin terus-menerus untuk panggil om, tante, betul ya Pak ya? Harus panggil om, tante, kalau ketemu yang lebih tua, kadang-kadang mesti om gitu, baru sadar gitu. Sampai kapan saudara? Sampai terus menerus, sampai itu menjadi mendarah daging, sampai setiap kali nanti dia ya udah agak lebih besar, dia ketemu orang lebih dewasa, dia langsung om gitu. Gak harus mikir lagi ya. Itu sudah artinya apa? Sudah menjadi mendarah daging. Dan saya ini juga yang namanya empati, belas kasihan, yang namanya murah hati, itu semua ternyata tidak datang otomatis di anak-anak, itu perlu di-train. Ya, saya kemarin kasih contoh tentang anak kecil ya, yang saya bawa ke rumah duka itu lari-lari saudara. Lari-lari, ketawa-tawa, karena mereka nggak tahu ini konteksnya orang sedang berduka. Apalagi rumah duka sekarang mirip banget sama kondangan. Kalau rumah dukanya itu mewah ya. Maka waktu datang ke rumah duka, saya harus ajarin anaknya itu untuk jangan lari-lari, jangan ketawa-tawa, jangan main-main. Kenapa? Karena om itu, tante itu lagi berduka. Oh, memang kalau kan yang berduka dia, saya enggak. Ya, kan kita datang ke rumah duka untuk mendukung, untuk belajar seperti Tuhan Yesus gitu ya, belajar seperti kalau dia om itu berduka ya kita mensupport dengan membagi ini, merasakan duka citanya. Jadi kamu jangan lari-lari ya. Oh iya, jadi dia mulai sadar ya saudara, kalau ke pesta ya agak boleh lari-lari, tapi kalau ke rumah duka enggak boleh. Kenapa? Kita harus empati gitu. Ada empati dengan orang yang sedang berduka. Dan itu kan ternyata perlu di-train terus-menerus, enggak otomatis satu kali langsung dia ngeh gitu. Itu harus setiap kali, berkali-kali sampai akhirnya dia mulai sadar ya. Oh, kalau yang namanya rumah duka harus empati. Lama-lama dia bisa otomatis sendiri. Tapi kalau bukankah kalau tidak memberi, misalnya murah hati ya, murah hati harus dilatih. Tapi kalau saya memberi tapi tidak rela, bukankah itu munafik Pak? Bukankah itu munafik ya? Kalau kita memberi tapi tidak rela gitu. Sedangkan Bapak bilang harus terus-menerus lakukan sampai itu menjadi otomatis, menjadi second nature. First nature itu sesuatu yang saudara selalu terjadi, misalnya bernafas, blinking, itu saudara nggak perlu lakukan, itu
secara body akan otomatis. Nah, second nature adalah setelah itu menjadi otomatis. Nah, gimana saudara? Ya ini ya saudara, kita bisa berkata yang namanya disiplin itu jangan dibenturkan dengan kemunafikan. Karena yang namanya disiplin pasti ada unsur menyangkal diri, dan itu memang sesuatu yang tidak enak, dan kita mungkin akan memberontak dengan bilang saya nggak mau lakukan, dan kita pakai excuse munafik tadi gitu. Saya nggak mau lakukan. Kita harus melakukan sesuatu yang memang kita memang pengen lakukan. Saudara, kalau kayak begitu ya nggak ada anak bisa jadi bisa jadi maestro piano atau jadi atlet, karena yang namanya anak-anak waktu kecil untuk latihan terus-menerus berjam-jam untuk menjadi seorang juara itu nggak serta-merta enak, enjoyable bagi sang anak ya. Dia mungkin lagi pengen tidur, dia pengen main game, tapi dia harus latihan. Apakah si anak bisa berkata, Pak, saya nggak mau latihan. Kenapa? Ya rasanya kalau saya latihan tapi saya lagi nggak pengen kan munafik. Papa nggak mau saya jadi anak munafik kan? Papa bilang enggak. Ya pokoknya latihan, terserah lu suka nggak suka latihan. Nah, itu disiplin kan saudara. Sampai kapan saudara? Sampai satu saat dia itu menjadi orang yang otomatis gitu ya. Dia menikmati dan dia bisa latihan terus menerus. Latihan dan disiplin itu berarti kita memberi tempat dan waktu untuk bertumbuh. Itu yang namanya disiplin, dan itu bukan jangan dijadikan excuse untuk kemunafikan sebagai excuse. Yang berikutnya saudara, kalau kita ingin melihat bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang saling itu ya, memberikan nasihat, bertumbuh bersama, itu kita perlu satu liturgi yang melibatkan proses dan rutinitas. Proses dan rutinitas. Banyak orang konseling, ketika konseling ya saudara, kalau misalnya konseling Google, lalu klik ke image, saudara akan dapat gambaran yang seperti apa? Gambaran yang mungkin lebih bersifat individual ya, atau one on one gitu. Tapi ya saudara, konseling itu beda attitude-nya dengan apa yang kita namakan attitude bengkel. Saudara, ini sangat bertabrakan gitu. Orang kalau datang konseling, orang pikir saya ketemu hamba Tuhan satu kali, maka problemnya solve, beres. Ada satu orang telepon pendeta Ivan Kristiono ya, anaknya sekolah di SKC. Pak, boleh atur waktu? Oh ya boleh. Kapan? Hari ini jam segini begitu. Oke Pak, saya akan atur, saya akan antar anak saya hari ini jam segini. Pak, ketemu Bapak konseling dengan Pak Ivan. Pak, tolong dibereskan anak saya. Pak Ivan bilang, dibereskan? Ini bukan bengkel Bu. Ini bukan bengkel yang sekali datang langsung beres semua. Saudara, kalau mobil bermasalah, saudara masuk bengkel, keluar semua beres kan ya. Saudara nggak expect datang ke bengkel setiap minggu harus datang ke bengkel. Tapi yang namanya konseling itu memang begitu saudara. Nggak bisa satu kali beres semua. Apalagi problem manusia itu begitu banyaknya, begitu rumitnya. Maka seringkali yang terjadi adalah harus berkali-kali terus menerus untuk bereskan poin sini, baru lebih ada kemajuan. Mungkin hal pertama diberesin tentang relasinya, lalu tentang disiplin finansialnya, lalu tentang masa lalunya, lalu tentang urusan dia sama orang tuanya. Jadi banyak sekali, nggak bisa semua langsung beresin semua. Tapi konselor yang baik adalah memilah-milah terlebih dahulu dan membereskan satu persatu. Bukan bengkel saudara, yang namanya konseling itu bukan bengkel. Dan saudara tahu tentang generasi strawberry ya? Generasi strawberry. Generasi yang katanya ya, ini generasi zaman sekarang, generasi yang lembek ya, generasi yang indah seperti strawberry, tapi kalau jatuh langsung benyek. Jadi kita selalu membuli generasi yang di bawah kita ya, dan generasi yang atas selalu merasa dia lebih tangguh, lebih kuat dibandingkan generasi bawahnya. Kamu
Kalau kamu lihat kami dulu ya, selalu gitu ya. Di STT juga begitu. Angkatan sekarang enak. Angkatan kami dulu ya. Ini ya, sekolah juga gitu. Sekolah, kemarin kita lagi bicara tentang disiplin ya. Kalau sekarang guru, misalnya ya saudara, saya ambil penghapus. Misalnya ada orang murid lagi tidur di situ, saya ambil penghapus ini pengasuh papan, lalu saya lempar, piak gitu. Kira-kira apa yang terjadi dengan nasib saya, saudara? Viral di TikTok dan besok saya dikeluarin. Itu kan ya, saudara. Tapi kita tahu 20 tahun yang lalu itulah yang terjadi di setiap kelas. Setiap guru begitu, saudara. Setiap guru itu ada penggaris yang dipakai bukan buat menggaris di itu, tapi buat tujuan yang lain, gitu kan? Itu yang terjadi, disiplin di dalam sekolah demikian. Maka kalian tuh lembek-lembek. Kalau kami dulu tuh di-abuse sama guru kami, gitu. Kami dulu tuh dihajar sama orang tua kami, gitu. Sekarang dikit-dikit langsung saya kena mental health. Oh, saya tersiksa, gitu ya. Saya butuh perlindungan. Zaman dulu kan enggak ada ya saudara. Dulu kita justru generasi, kita bilangnya generasi duren. Kalau generasi yang sekarang strawberry indah, jatuh benyek. Kalau kita dulu generasi duren dibanting-banting nggak berubah gitu, malah nusuk lagi. Jadi itu ya saudara, orang bilang ini karena hajarannya yang berbeda. Tapi saya mendapati satu bacaan, bukan karena kekerasan saudara, tapi karena apa saudara? Karena teknologi. Karena zaman dulu orang terbiasa menunggu, ada yang namanya delayed gratification. Sekarang generasi sekarang itu sudah terbiasa untuk tidak menunggu, instan, segala sesuatu gampang, cepat, mudah dan instan. Dulu kita tahu ya kalau pengen nonton Doraemon tuh harus nunggu hari Minggu jam 8 pagi. Kalau mau nonton Airwolf hari Selasa jam 8 malam. Mau nonton MacGyver Jumat jam 8 malam. Lagi seru-serunya hampir mati, bersambung. Minggu depan nonton lagi gitu. Kan zaman sekarang enak, langsung Netflix next episode. Otomatis lagi nyambungnya gitu. Dulu kalau kita pengen ngidam nih, pengen bakwan. Tenang ya, bakwan lewatnya jam 3 sore. Ini baru jam 11 siang. Masa mesti nunggu 4 jam. Anak zaman sekarang langsung GoFood. 20 menit lagi datang tuh bakwan. Iya kan saudara? Bosen, langsung keluarkan HP, main game. Semua instan saudara, semua serba gampang. Tapi saudara, yang generasi Gen X, generasi TVRI, kita tahu ya betapa kita terlatih untuk menunggu. Apalagi internet baru keluar, mau buka email, bikin kopi dulu. Bikin kopi dulu, nyampe baru terbuka. Ini penting ini, coba di print. Bikin Indomie dulu. Masih bisa saudara. Kita terbiasa menunggu saudara. Kita tahu yang namanya hasil, result always takes time. Dan kita bisa menunggu. Dan kita tahu yang namanya surat cinta, kita ini nunggunya sambil deg-degan, terus datang lagi, harus nunggu saudara. Saya ingat kita tuh bisa nunggu itu sangat-sangat membantu. Satu hari dulu waktu saya kuliah di Singapura, masih zamannya itu interlokal mahal banget. Jadi kalau surat menyurat sama orang tua itu lewat surat ya, pos. Jadi satu hari saya dapat surat dari nyokap, dan isinya bikin marah lah gitu ya. Pokoknya saya marah banget gitu. Lalu dengan kemarahan membara saya tulis surat balik gitu ya. Tulisan-tulisan yang sangat pedas ini juga. Tapi kan sore malam kantor pos juga udah tutup gitu ya. Lalu saya ya udah tidur. Habis tidur bangun kan udah lebih reda ya. Saya baca, waduh ini kok surat isinya kurang ajar begini ya. Bisa dicoret dari kartu keluarga ini. Akhirnya nggak jadi kirim saudara, robek-robek lagi, tulis dengan hati yang lebih tenang, kepala yang lebih dingin. Kenapa saudara banyak masalah relasi? Jangan-jangan adalah karena dapat WA langsung dibales gitu kan, lagi panas langsung bales juga gitu. Nah itu kalau saudara kita bisa ada waktu menunggu, kita mungkin relasi dunia akan jauh lebih bisa gitu. Nah, kita saling mengkonseling, konseling itu juga salah satu
resep suksesnya adalah ada proses yang lama. Ada proses yang terus menerus. Ada waktu yang Tuhan sedang godok kita gitu. Dan kita tahu melalui Alkitab Tuhan membentuk manusia, karakter manusia nggak bisa instan. Lewat apa saudara? Lewat proses yang terkadang sangat lama. Yusuf baru tahu kenapa dia dijual setelah 13 tahun. Baru dia tahu saudara. Karena itu ya banyak hal saudara bergumul, oh Tuhan singkapkan kehendak-Mu. Tuhan, saya sudah doa ini, kok gak dijawab? Besok doa lagi, oh Tuhan singkapkan rencana-Mu. Sudahlah, saya gak mau lagi. Saya gak mau lagi doa. Karena sudah 2 hari saya berdoa gak dijawab-jawab oleh Tuhan. Dan Tuhan mungkin singkapkan jawabannya kapan? Ya 12 tahun kemudian baru lebih nyata, lebih ini. Tapi ya kita simply gak mau menunggu. Kita simply gak bisa melihat orang berubah pakai waktu yang lama juga. Kita pengen anak kita cepat beres lewat konseling. Kita pikir gereja ini kok bermasalah. Lalu kita pengennya laporkan ke diaken ke apa. Lalu kita expect semuanya langsung beres. Enggak saudara, kita tahu ya. Bagaimana dosa-dosa kita juga takes time banget untuk bisa berubah. Maka ketika kita konseling, ketika kita menasihati orang, kita juga sadar ada satu proses yang lama. Yang ketiga, bagaimana kita itu melibatkan badani, kita memerlukan proses yang lama, tetapi juga dilakukan bersama-sama secara komunal. Gambaran konseling itu seringkali tadi ya one on one, orang begitu. Tapi gambarannya mungkin lebih tepat di dalam ya ibadah gitu ya, atau di dalam KTB OSG begitu. Itu yang lebih tepat saudara. Misalnya saudara, kita percaya ya ibadah intergenerasi itu banyak sekali benefitnya. Karena saudara kita lihat bukan hanya kita itu sudah tersegregasi oleh tadi ya gen-genan ya, gen X lah, gen Z lah, gen Alpha lah. Di dalam gereja pun juga tersegmentasi. Sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita. Tempatnya di mana kita bersama-sama sebagai satu kesatuan? Di ibadah saudara. Di ibadah di mana saudara bertumbuh bersama-sama dari yang paling kecil sampai yang paling besar di ibadah intergenerasi tadi. Maka saya percaya ya waktu anak kecil dibaptis itu bukan hanya tanggung jawab si orang tua. Kan kita percaya kalau anak dibaptis orang tua akan dikatakan ya, pendeta akan berkata kepada orang tua, sekarang anakmu sudah dibaptis, maka tanggung jawabmu adalah membesarkan dia di dalam iman sebagaimana dia sudah menerima anugerah Tuhan. Tapi hamba Tuhan juga harusnya mengarahkan pandangannya kepada saudara sekalian dari ujung sampai ujung dan berkata, anak ini sudah dibaptis, sekarang tanggung jawab bapak, ibu, saudara sekalian, kakak-kakak bersama-sama membesarkan anak ini. Jadi itu bukan tanggung jawab hanya orang tuanya, tapi kita sebagai satu keluarga rohani punya tanggung jawab yang sama untuk membesarkan anak tersebut. Ini yang kita bisa lihat ya, yang namanya keluarga rohani gitu. Dan konseling saudara ya, konseling itu sebenarnya paling efektif itu dilakukan di dalam komunitas saudara. Komunitas terutama orang-orang yang mengenal secara mendalam. Misal ya saudara, kalau ada jemaat datang kepada saya ya, Pak, hidupku begitu berat Pak, saya kayaknya sudah gak sanggup lagi untuk menjalani hari-hari berat ke depan ini. Saya perlu istirahat, saya mau istirahat aja lah Pak, saya gak bisa lagi nih, bebanku terlalu berat. Kalau kita gak mengenal, kalau saya gak mengenal orang tersebut ya, saya akan berkata, yalah hidupmu berat, besok cuti lah ya, gak usah kerja begitu. Itu mungkin yang masuk akal ya, yang make sense ya. Dia lagi berbeban berat ya, mungkin dia perlu istirahat, dia perlu rehat untuk menenangkan pikirannya. Tapi saudara, kalau ternyata ada beberapa kawannya datang, teman-teman OSG-nya datang, terus dia berkata, Pak jangan didengerin, ngibul itu, excuse dia. Dia memang orangnya itu suka cari excuse, pengen leha-leha aja gitu ya. Justru orang kayak dia Pak itu harus didorong gitu. Jangan dibelai-belai gitu. Oh gitu ya. Iya.
dia harusnya disabet aja Pak. Tapi ada orang yang satunya lagi berkata, ya nggak sampai sesabet itu juga lah. Tapi dia ada benernya dalam hal ini. Saudara lihat ya, ada perspektif-perspektif yang berbeda karena mereka mengenal orang ini lebih mendalam dan lebih tahu, sehingga dia tahu masuk dari aspek ini, yang ini bisa masuk dari aspek sini. Sedangkan hamba Tuhan yang nggak kenal segala macam ya saudara, itu mungkin sangat terbatas, hanya tahu informasinya dari apa yang di-present, yang seringkali juga tidak terlalu jujur gitu ya, atau tidak terlalu terbuka, sehingga hanya berdasarkan informasi yang terbatas tersebut. Sedangkan konseling yang mungkin lebih holistik adalah yang terjadi di dalam komunitas orang-orang yang sudah mengenal bersama-sama saudara. Jadi ini yang kita inginkan, kenapa kita terus-menerus mendorong jemaat itu untuk ikut OSG. Itu bukan cuma karena sekedar ini ada tambahan activity loh, bukan. Karena inilah tempat di mana saudara bertumbuh dengan lebih proper. Inilah yang seharusnya begitu ya. Orang-orang yang gak harus sebesar 300 orang begitu ya, tapi 4, 5, 6, 10 mengenal saudara dengan lebih mendalam, lebih tahu apa yang harus dinasihati dengan lebih tepat. Kemarin di PA Jumat saya bahas tentang bersungut-sungut kan ya. Di situ ada satu ibu tanya ya, yang saya rasa juga penting untuk menjadi esensi dari konseling. Konseling itu apa? Menolong yang gak bisa lihat saudara. Sama ya, Pendeta Jethro pernah kasih tahu esensi doa syafaat itu apa? Esensi doa syafaat adalah mendoakan orang yang sedang tidak bisa berdoa, tidak mampu berdoa. Mungkin nggak tahu cara berdoa, atau mungkin dalam kesulitan atau dalam perang, maka kita berdoa syafaat bagi mereka. Mari kita berdoa untuk yang dalam Hamas, ya karena kita sedang mewakili mereka di hadapan Tuhan. Gitu. Tapi kemarin ya satu ibu ya, Pak saya bagaimana ya, teman saya ini komplain terus, bersungut-sungut terus, apa yang harus saya lakukan? Nah saya berkata, kalau ibu ditempatkan Tuhan di samping teman ibu itu, peran ibu justru adalah membantu dia melihat. Kenapa orang yang sedang kesulitan itu bersungut-sungut gitu ya? Karena dia sedang tidak sadar ada anugerah Tuhan yang cukup baginya. Maka peran saudara adalah membantu dia melihat anugerah Tuhan, membantu dia count your blessing. Ada satu orang yang berkata ya, gak ada yang peduli lagi sama saya. Semua orang sudah meninggalkan saya. Lalu temannya berkata ya, saya belum. Ini buktinya kita masih ngobrol nih gini. Terus kemarin temanmu itu lagi nemenin kamu, bantuin kamu, itu kan bukan ya? Iya sih. Orang tua kamu sudah tinggalin kamu belum? Kamu udah diusir dari rumah? Belum sih. Masih kasih makan gak? Masih dimasakin gak? Masih sih. Nah itu kan banyak ya berkat-berkatnya ya. Count your blessing gitu. Baru mulai sadar ya. Iya ya, saya ternyata tidak sesengsara itu ya. Ternyata masih ada anugerah-anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita ya. Itu ya saudara. Menolong mereka yang sedang tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Dan hari ini musim reformasi ada satu tema priesthood of all believer kan ya, yang diajarkan oleh Martin Luther. Martin Luther kan berkata ya, priesthood of all believer itu artinya apa? Artinya nggak perlu lagi ada imam menjadi pengantara antara kita dengan Tuhan. Saudara nggak perlu lagi ngaku dosa ke pastor, ke imam supaya diwakilkan oleh dia. Kita semua adalah imam, kita semua bisa langsung datang kepada Tuhan. Tapi saudara ya, ketika kita membaca dengan lebih teliti, tarikannya Luther itu bukan cuma tentang, oh sekarang saya imam loh, saya gak butuh pastor lagi loh. Tarikannya adalah lebih kepada ini, kamu sekarang adalah imam bagi sesamamu. Kalian semua di sini adalah priesthood of all believers. Kalian semua orang percaya adalah imam bagi orang di sebelah kamu, bagi jemaat lain. Jadi saudara, kalau saudara dikatakan saudara adalah priest, itu bukan istilahnya saudara gak butuh pastor. Tapi saudara harus pikirkan, kalau saudara itu adalah imam, bagaimana saudara menjadi imam bagi orang di sebelah saudara, bagi jemaat di tempat ini. Bagaimana saudara menjadi imam
bagi orang lain. Nah itu yang menjadi pergumulan ya, dengan mendoakan, dengan menasihati. Dan ini yang kita ingin ini kan ya saudara. Bagaimana kita dilatih sebagai satu jemaat bukan hanya berpikir berkatnya bagi kita, tapi bagaimana kita menjadi jemaat yang sanggup untuk saling menasihati keluar sana. Imam yang saling menjadi priest bagi orang lain. Doa berkat. Doa berkat nanti takhir. Saudara kenapa nunggu sampai doa berkat? Bukan supaya saudara dapat berkat saja. Doa berkat itu esensinya adalah saudara diutus keluar. Sebagaimana saudara di awal ada call of worship. Saudara datang itu karena dipanggil Tuhan. Saudara keluar dari ruangan ini juga karena saudara diutus keluar kembali ke dunia menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Oleh karena itu saudara perlu berkat Tuhan. Jadi itu bukan urusan, doa berkat bukan cuma urusan tentang me and my needs of blessing. Bukan saudara. Urusannya adalah tentang saudara sebentar lagi akan diutus keluar menjadi saksi. Dan menjadi saksi gak gampang. Saudara diutus seperti apa? Serigala di tengah-tengah domba di tengah-tengah serigala. Gitu ya. Akan banyak penganiayaan dan saudara perlu berkat Tuhan. Karena itu mari kita menjadi jemaat yang memohon berkat Tuhan untuk kita bisa saling menasihati, saling membangun satu sama lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tahu ya Tuhan, kami semua ada yang datang dengan hati yang berat, dengan jiwa yang kacau. Tapi biarlah melalui ibadah, melalui liturgi, minggu demi minggu, boleh kembali menata hati kami, boleh kembali membentuk selera kami, boleh kembali mengarahkan cinta kasih kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu banyak liturgi di luar sana yang menarik arah hati kami menjauh daripada Engkau. Tetapi ketika setiap kali kami datang ke ibadah, biarlah ketika kami berdoa, ketika kami menyanyi, ketika kami menaikkan pengakuan iman rasuli, kami sekali lagi diarahkan hati kami kembali kepada Engkau. Dan kembali mempunyai selera yang lebih lagi untuk mencicipi kemuliaan Tuhan, keindahan Tuhan, hadirat Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami minta jemaat di tempat ini boleh menginginkan hal yang sama, boleh mengejar hal yang sama ya. Melalui liturgi yang kami jalani bersama-sama ini ya Tuhan. Biarlah Engkau membentuk kami menjadi murid-murid-Mu. Dan kami diutus kembali menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.